Baik anak-anak, sekarang kita masuk lanjutan dari materi kita dari 2 minggu yang lalu tentang usaha. Sekarang bagaimana sih hubungan antara usaha dan energi itu? Kita lihat tentang teorema usaha dan energi ya. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Ya, jadi benda yang melakukan energi pasti memiliki usaha. Misalnya, kendaraan dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar. Kemudian, keberadaan energi bersifat kekal sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan yang berbunyi di mana energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, ya, karena energi hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu menjadi bentuk yang lain. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya kita bisa merubah bentuknya saja, ya. Misalnya, energi bahan bakar berubah menjadi energi kinetik yang dimiliki oleh kendaraan, ya. Nah, kita lihat dulu salah satu bagian-bagian dari energi itu. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi hanya benda yang bergerak yang memiliki energi kinetik. Artinya benda yang diam, yang tidak bergerak, berarti energi kinetiknya adalah 0. Kemudian energi kinetik suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematika dapat ditulis di mana EK sama dengan setengah mv kuadrat, dengan M itu massa benda satuannya kilogram, sedangkan V itu kecepatan benda satuannya meter per sekon. Energi kinetik itu adalah energi EK dalam satuan joule. Berdasarkan hukum Newton yang kedua, diketahui bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maka usaha yang dilakukan pada benda adalah W sama dengan F dikali S. Jika F sama dengan M dikali A, maka W itu menjadi M dikali A dikali S. Ya, dengan F itu gaya, S itu perpindahan, M itu massa benda, A itu percepatan benda, dan W itu adalah usaha. Jika gaya F bekerja pada benda, benda tersebut akan bergerak berubah beraturan. Itulah yang kita pelajari minggu yang lalu tentang GLBB, ya. Sehingga berlaku VT di kuadrat sama dengan V0 di kuadrat ditambah 2AS. Atau S itu menjadi VT di kuadrat dikurang V0 di kuadrat per 2A. Ya, inilah dia keterangan dari rumus itu. Kemudian, sehingga persamaan usaha pada benda menjadi W sama dengan M dikali A kali VT di kuadrat dikurang V0 di kuadrat per 2A, ya. Nah, ini masih bisa kita turunkan rumusnya dengan membuka kurung. Kita kalikan M dikali A ke dalam kurung. Maka hasilnya menjadi setengah MVT kuadrat dikurang setengah MV0 kuadrat. Dengan demikian didapat hubungan usaha dan energi kinetik, yaitu W sama dengan EKT dikurang EK0. Energi kinetik pada waktu T dikurang dengan energi kinetik mula-mula, itu dia 0 itu. Contoh soal, berapa usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per sekon dari keadaan diam? Nah, coba kita kerjakan, ya. Ini dia. Dari soal itu diketahui massanya 74 kg. VT-nya kecepatan pada waktu T itu adalah 2,2 meter per sekon. Maka V0-nya adalah 0. Kenapa? Karena dikatakan benda orang itu berlari pada saat diam baru berlari. Berarti V0 atau V mula-mula itu sama dengan 0. Kemudian yang ditanya itu adalah usaha si pelari itu. Maka jawabannya W sama dengan setengah MVT kuadrat dikurang setengah MV0 di kuadrat. Maka W sama dengan
Setengah dikali 74 dikali 2,2 dikuadrat dikurang 0. Kenapa 0? Karena V0-nya itu adalah 0. Jika semua bilangan dikali 0, maka hasilnya 0. Oke, jadi tinggal kita mencari setengah dikali 74 dikali 2,2 dikuadrat. Maka hasilnya adalah 180 Joule. Oke, ini soal ya yang akan kalian kerjakan. Ya, sesuai contoh itu tadi, kalian kerjakan itu ya, dikerjakan dengan baik-baik. Soalnya sebuah truk bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memiliki energi kinetik 18 dikali 10 pangkat 5 Joule. Tentukan massa truk, kemudian jika kecepatannya diubah menjadi 2 kali, menjadi berapa kalikah energi kinetiknya. Jadi ini untuk mencari perbandingannya ya. Oke, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi kinetik partikel. Maka rumus yang tadi hubungan antara usaha dengan energi, maka hubungan mereka dalam bentuk partikel itu rumusnya menjadi W sama dengan delta EK. Persamaan di atas dikenal dengan teorema usaha dan energi. Ya. Kemudian yang kedua, energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Ya, benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Maka ada yang kita kenal dengan G, gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi itu disebutlah itu energi potensial gravitasi. Jika suatu benda yang ditegangkan, ditekan atau ditarik, maka benda itu akan memiliki energi potensial pegas. Nah, energi potensial gravitasi kita lihat satu-satu. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggian. Dengan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana M itu massa benda, G itu percepatan gravitasi bumi, H itu adalah tinggi benda. Ingat, G itu nilainya adalah 9,86 meter per sekon kuadrat. Sering itu dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan EP itu adalah energi potensial gravitasi. Misalnya, usaha untuk mendapatkan sebuah helikopter dari, saya ulang ya, misalnya usaha untuk mendarat sebuah helikopter dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah adalah seperti gambar ini. Nah, video itu lihat dulu usaha yang dilakukan oleh helikopter itu untuk mendarat. Nah, apa yang diminta di situ? Di mana W sama dengan F dikali S sama dengan M dikali G dikali HT dikurang M kali G kali H0. Kita kembali ke gambar itu ya. Nah, HT yang dimaksud adalah ketinggian dari pesawat ini pada saat dia mulai dari atas mau mendarat. Nah, maka H0-nya pada saat dia sudah berada di bawah. Ya, itu dia. Oke, maka energi potensial dinyatakan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Dengan demikian didapat hubungan usaha energi potensialnya. Nah, dengan W sama dengan EPT dikurang EP0. Energi potensial pada waktu T dikurang dengan energi potensial pada saat dia sudah menyentuh tanah. Jadi perlakuan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi potensial. Maka W itu sama dengan delta EP. Nah, ini keterangan daripada rumus-rumus itu sendiri. Oke. Baik, kita lanjut. Contoh soal. Benda bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Tentukan usaha yang dilakukan gaya berat benda tersebut pada saat mencapai tanah. Berarti dari sini sudah kita ketahui massa 2 kg,
hanya 20 meter dari tanah, berarti secara tersirat dari soal ini G-nya sudah diketahui ya. Oke, ini dia gambarnya. Nah, benda itu digantung pada ketinggian 20 meter tadi. Berarti hanya ini adalah 20 meter. G yang Ibu katakan tadi ini. Nah, oke, kita cari hasilnya. Diketahui massa sama dengan 2 kg. Ketinggian mula-mula 0. HT-nya adalah 20 meter. Sedangkan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah W. Bagaimana hubungan W dengan EP tadi? Bahwa W sama dengan M dikali G dikali HT dikurang H0. Maka hasilnya menjadi 2 kali 10 dikali 20 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 20 kali 20, maka W itu adalah 400 Joule. Mudah bukan? Ya, jadi seperti itu. Nah, inilah soal kedua. Tadi pada EP udah Ibu kasih satu soal latihan, sekarang ini untuk EP satu soal lagi. Soalnya adalah sebuah benda A massa 5 kg berada di atas sebuah gedung dengan ketinggian 20 meter di atas tanah, sedangkan benda B berada 4 meter di bawahnya, tampak seperti pada gambar. Ini dia A, ini dia B. Jadi tinggi B terhadap tanah 4, tinggi A terhadap tanah itu adalah 20 meter. Jika massa benda A adalah 0,5 kali massa B, maka tentukanlah besarnya selisih energi potensial dari kedua benda itu. Jadi di sini juga sudah tersirat berapa itu tadi G, ya. Sama penyelesaian dengan contoh soal itu. Ya, oke, sampai di situ dulu tentang energi potensial. Kita masuk ke pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Silakan nanti langsung dikerjakan latihannya. Sampai jumpa.